Lanjut ke materi berikutnya tentang mencari permukaan atau bidang tangan dan garis normalnya. Nah, permukaan bidang tangan itu apa sih di 3 dimensi nih? Gua gambarnya pakai kubus aja lah. Nah, ceritanya ini kubus 3 dimensi, ya kan? Ini gue warnain, aduh, bukan yang itu. Gue warnain, misalkan di sini, waduh, susah nih kayaknya nih. Nah, yang permukaan yang ini nih, yang ini. Gimana ya? Nah, ya yang ini nih. Yang belakang-belakang enggak nih, yang belakang-belakang nih, yang salah gue ya. Nah, yang ini nih, yang ini. Gue warnain yang satu sisi ini. Ini beda warna, ini beda warna. Jadi kayak satu permukaan luas gini aja gitu loh. Ngerti kan? Nah, itu gua warnain. Kan di sini ada warna, ya gua gambar lagi. Tadi warna apa, men? Nah, yang ini. Gua gambar lagi. eh nah, itu ya. Ini kan warnanya sama kan? Nah, kayak gini. Nah, misalkan gue bikin titik di sini nih, garis tangan. Gue bikin titik di sini garis tangan. Jangan warna hitam dah. Warnanya warna biru. Nah, berarti nanti di tengah-tengah itu, ke situ-situ tuh ada garis ke sini. Nah, garis tangan itu garis yang cuma nyentuh doang. Ini gambarnya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati dia bisa nyentuh 2 titik. Nah, itu. Nah, nanti kayak ini gambarannya tuh ini bukan garis tapi bidang. Bidang yang sama-sama bentuk kotak. Jadi, ulang. Nah, kan kayak gini nih. Misalkan gue warnain warna ungu nih yang ini. Gue garisin. Set. Ini yang nyentuh doang. Nah, nanti jadinya tuh kayak dia bikin permukaan tuh kayak, kan garisnya tadi kayak gini ya, kayak set miring gitu. Nah, tapi dia sebenarnya bidang, men, gitu. Kotak gitu, sama kayak bentuknya kotak warna ungu gini lah. Tapi miring gitu, miring. Aduh, susah, men. Miring gitu. Bentuknya kayak gini, tapi kalau di 3 dimensi itu kayak gini. Jadi cuma lurus, jadi dia cuma nyentuh kayak dari sini sampai sini doang gitu. Nyentuh gitu, tau ngerti nggak? Ya harusnya nggak boleh sih nyentuh semuanya, harus nyentuh satu titik doang. Ya, misalkan bola lah, kan bola kan beda-beda tuh. Ini kalau 3 dimensi kan kayak bola, nah kalau nyentuh satu titik doang kan beda-beda. Nah pokoknya gitu dah ya, ini miring gini nih. Nah gitu, divisualisasiin. Nah ini cuma garis, tadi kan cuma garis. Jadiin bidang, nah itu namanya permukaan bidang tangan gitu. Oke, nah jadi permukaan hanya menyentuh suatu titik. Nah, permukaan kan umumnya bentuk persamaannya kan ini ya. Ini yang kalau buat di 2 dimensi, ini kalau buat 2 dimensi, ini kalau buat aduk balik kan. Ini 3 dimensi, ini 2 dimensi gitu. Nah, rumusnya lo harus hati-hati nih. Ini turunan pertama dikali X kurang X0 itu titik awal. Ini turunan pertama, maksud gue ini turunan terhadap X, turunan terhadap Y dikali Y kurang Y0, dikurang, ditambah turunan Z dikali Z kurang Z0. Lu catat aja ya, tadi gue ngomongnya berlibat-libat. Nah, garis normalnya, jadi kan tadi ada bidang gitu kan. Nah, bidangnya gue gambarin tadi yang warna ungu itu, yang kayak begini. Nah, garis normalnya itu garis yang tegak lurus, coy. Warnanya warna, ya, yang ini dah. Nah, ini garis normal tegak lurus. Persamaannya kayak, lu kalau lihat video gue di persamaan parametrik, nah itu. Ya, ini titik awal, gelap banget warna hijau ya. Ini titik awal, ini titik awal, ini titik awal. Ini turunan terhadap X, kalau ditanya X, kalau Y terhadap Y, kalau Z terhadap Z. Nah, ini kalau F, X, Y, Z. Artinya gitu. Kalau misalkan F, X, Y kan artinya Z. Kalau FX doang, ntar F, X doang. Supaya lu agak mikir ya gitu.
Nah, gini, ya udah gitu. Ini tadi udah jelas sampai sini. X, Y, Z itu kayak perwakilan buat lu masukin ke tiga titik ini gitu. Kalau F, X, Y kan artinya Z. Nah, ini nggak ada turunan terhadap Z, langsung Z kurang Z0 aja gitu. Nah, gimana kalau misalkan gua tanya, ini mah udah gampang ya. Fx sama aja kayak sumbu apa? Fx. Sumbu ya kan? Nah, berarti sama rumusnya kayak gini, tapi ininya dihilangin gitu. Nah, ini garis normalnya cuma 2, kalau ini garis normalnya cuma 1. Coba kita masuk ke contoh soal. Yang mana ini contoh soalnya? Bentar. Determining. Oh, ini. Set. Gue gedein. Nah, ini yang 3 dimensi. Find the tangent plane, bidang. Tadi yang ini udah ditulis ya rumusnya? Yang 3 dimensi ini maksudnya. Ini tangent line, ini ada fx, y, z, berarti pakai yang ini ya? Pakai yang ini. Ini 0. Di titik awal 1, 2, 4. Nah gitu. Nanti lu turunin rumusnya kayak tadi. Fx turunannya itu kalau terhadap fx hasilnya gampang banget ya. Ini jadi 0. Nggak ada x-nya. Ini juga nggak ada x-nya jadi 0. Karena x pangkat 0. Ini juga x pangkat 0. Ada teknologi bernama 1 ya. Nah, 1 itu juga bisa lu berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Nah gitu. 0-nya lu pindahin jadi 0 gitulah. Yang ini jadi 2x. Nah, 2x ini lu masukin ke titik yang ini nih. 1, 2, 4. Kan ini ada x-nya doang. Lu masukin 1 jadi 2i. Ini aja lah. Ini fx nih. 2 kan. Yang fy ya sama aja sih. Jadi 2y. Lu masukin ke titik ini jadi 4. Ini 4. Ini nggak usah dilihat lah. Lihat sih. Nah, jadi bebas lah. Caranya mau ini kan turunnya jadi 2y. 2x. Jadi 4. Jadi 4 kan. Ngerti kan maksud gue? Apa? Ngerti? Oke. Yang satu lagi kan plus Z. Plus Z ini terlalu protes ke gue. Fx tadi udah, F udah ya. Tinggal FZ. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 1 kan. 1 lu masukin 4, nggak ada fungsinya. Jadi 1 aja gitu. Ini 2, ini 4, ini 1. Kalau lu mau jabarin ya kayak gini. Tapi kan kalau gue pakai langsung cari gini. Nah, rumusnya X kurang X0. Nah, X0-nya lu masukin titik awal. X0-nya 1, Y0-nya 2, Y0-nya 4. Sama dengan 0. Ntar lu kali-kali lu jabarin jadi kayak gini. Nah, jadi itu gambarnya kayak gini nih. Ini kan kayak titik 1. Dia cuma nyentuh, sebenarnya ini masih panjang ke sana gitu. Nah, itu tangent plane. Plane itu bidang ya, bukan pesawat. Nah, nanti di sini ada normal plane. Nah, normal plane-nya nanti lu masukin rumus. Ini kan tadi turunan terhadap fx kan 2. Lu masukin angka juga 2. Lu tulis 2t, yang ini juga lu tulis 4t, yang ini lu tulis t. Jadi lu kalau dapet ini, yang turunan fx, fy, fz udah dapet, ntar gampang ya. Habis itu, ini x0, 1, y0-nya 2, z0-nya 4. Nah, gitu, men. Sekarang gue masuk contoh yang yang masukin itu z sama dengan. Z sama dengan itu yang tadi yang ini, yang kedua. Waduh, nggak bisa main, bentar. Ntar gue zoom aja. Gedein dikit. Nah, gedein dikit. Nah, ini kan hati-hati nih. Ini kan mana soalnya? Lah mana soalnya? Oh, ini example 2. Example 2. Nyatu ya. Udah lah, gue ulangi lagi lah. Yang kedua, mana yang kedua? Gue gedein aja lah nih. Ini soalnya nih. Set. Nah, ini Z sama dengan. Kalau Z sama dengan berarti kan kayak udah gue jelasin dari awal banget.
nggak tahu deh video yang mana, fx-nya ya. Nah, lu masukin dah ini. Berarti kan ini nggak ada turunan terhadap z. Nah, lu masukin fx-nya 0,0, f-nya 0,0. Ya udah, kalau ini, karena ini ada fungsi transcendennya, gue bantuin. Terhadap x. Berarti ini pangkat 1 kan? Lu pindahin jadi pangkat 0 nih, 1 jadi cos-nya doang. Berarti tadi gue mau yang ini, rewind videonya gitu. Yang kedua, ini konstanta y dikali pangkat x. Berarti ini tuh diturunin kali konstanta, tetap kan? Nah, di titik 0,0,0 gitu. Lu masukin, pangkat 0 itu berapapun hasilnya, 0, 1 gitu. Y-nya juga 0. Nah, x-nya itu cos 0. Cos 0 itu 1, jadi hasilnya 1. F nih, ini nih, yang ini 1 nih. Nah, terus yang FY-nya lo turunin. Ini konstanta ceritanya X-nya. Cos Y itu turunannya min sin Y. Nah, lu kali X jadi min sin ini kayak gini. Nah, dikurang ini Y pangkat X. Ini kan pangkat 1. Dipindahin satunya gitu kan jadi pangkat 0, nya hilang jadi AX doang. Masukin 0,0, hasilnya min 1. Sin 0 itu 0. Ini 1, berapapun. Nah, jadi kayak ini 1, 1. Ini nggak dimasukin gitu. Nanti yang ini, karena titik awalnya 0,0,0, terus masukin 0,0,0. Jadi hasilnya segini. Nah, normal plane ya. Kan ini Z sama dengan. Yang ini Z sama dengan. Berarti lu ada cuma 2 normal plane gitu. X sama Y gitu. X-nya karena 0 tambah, jadi 0-nya nggak gua tulis. Jadi ini karena 1 jadi T aja. Yang aslinya ya, kalau gue jabarin 0 ditambah 1 kali T. Yang ini juga karena titik awalnya 0, ntar ditambah turunnya tadi hasilnya min 1, sama udah lu masukin ini 0 sama 0 dikali T. Jadi hasilnya min T. Gitu.